Berdiri, siap. Ucapkan salam. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang, silakan duduk. Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Coba tolong dikondisikan kalau misalkan masih ada yang menurati dasinya, bajunya, dah. Dah. Tolong didapatkan ya. Jadi dimasukkan. Kalau ada sampah-sampahnya dulu. Oke, ada yang dilantik kali ini? Udah, Bu. Siapa yang dilantik? Anjelakan apa keterangannya? Apa? Johari? Oke, baik. Jadi ini Ibu ada beberapa karet gelang ya. Coba kamu perhatikan ini karet gelang. Ya biasanya kamu main-main karet gelang kan? Ya. Biasanya Ibu buat kayak gini. Untuk apa nih? Sawatan. Sawat. Bu. Sawat. Bisa nggak? Bisa. Buat apa lagi biasanya? Buat kayak rumah. Coba kalau rumah perlu berapa? Dua. Biasanya kak tahu Bu, Siapa yang bisa buat rumah? dan lupa. Gak lupa. Chris, coba Chris. Aku mau lihat. Buat rumah. Buat rumah namanya. Ya. Boleh dicoba dulu, coba. Gimana? Ya. Ya, itu tadi adalah apa nama benda yang itu? Apa namanya ini? Rumah apa namanya ini? Yang dibilang Hah? Bentuknya tadi yang dibuat oleh Chris ya, bentuknya bentuk rumah. Dia main-main dalam nih kan. Nah, pertanyaan Ibu ya. Bagaimana bentuk karet dalam ini tadi setelah dimainkan? Berubah bentuk. Berubah bentuk. Ya. Berubah bentuk gimana? Misalnya kalau membuat rumah berubah menjadi seperti rumah. Ya, lalu Seperti pesawat yang Ibu buat tadi. oke, yang lain gimana? Bentuknya gimana? Hah? Bentuknya geometri. Coba kamu coba ditarik. Tarik. Tarik karetnya. Tarik terus. Kira-kira ngapa kamu nggak mau tarik sampai lebih lanjut? Nanti putus Pak Bu. Takut? Putus. Takut putus artinya apa? Mengajar. Kalau misalkan Melebar. ya ditarik. Kalau misalkan ditarik terus menerus Jangan ya. putus. Ya karetnya bisa Putus. putus ya kan? Bisa disembuh. Nah, kalau misalkan kamu tariknya tidak sampai putus, bagaimana bentuknya? Apakah dia tadi kamu bentuk rumah dia kita lepaskan dia jadi tetap rumah? Iya. Kembali ke semula, Bu. Kembali Semula. ya seperti ini lagi kan lingkaran Ya, gitu kan? ya, Bu. Ya. Jadi itu tadi itu dia ini karet, sifat dari karet. Lalu kembali ke sifat dari karet ini ya. Nah, apakah pernah kalian itu menggunakan ya menggunakan di sekitar kamu ini kan banyak tanah liat kan? Ya. Pernah nggak menggunakan tanah liat untuk main-main gitu, main-main rumah-rumahan atau main apa gitu? Nah. Apa yang terjadi kalau kamu misalkan tekan tanah liat itu? Akan berbentuk. Akan gimana? Akan berubah bentuknya. Bentuk. Ya. Kalau misalkan setelah kamu tekan, kamu lepaskan tekananmu, apa yang terjadi dengan tanah liatnya? Kayaknya Tanah liatnya akan lebih Tetap. Gimana? Tetap. menetap. Menetapnya seperti apa? Menetap sesuai. kayak Sesuai yang dengan kita
tidak akan kembali ke gaya semula karena dia itu Kebentuk bersifatnya semula plastis. pada sifat plastis ya. Ya. Ya kan. Jadi kalau plastis itu memang dia kebalikan dari Elastis. Elastis ya. Nah, setuju nggak tuh? Setuju. Itu kebalikan dari sifat elastis. Jadi bisa pahami kan? Bisa. Kembali materinya ya. Jadi kalau misalkan elastis itu ketika bendanya diberi gaya, kemudian gayanya dilepaskan, maka Kembali ke Kembali bentuk awal. akan kembali Iya. ke gaya semula. Awal. Maka bentuk awal ya. Ya. Karena kalau kayak tanah dia tadi diberi gaya ditekan, dia ingat dia digepeng. Setelah dilepaskan gaya tekanannya, tanah liatnya tetap gepeng ya. Ya. Nggak kembali ke bentuk semula. Ya. Ya, jadi itu memang dia beda dari benda elastis dan Plastis. Kalau karet ini contoh yang Elastis. Kalau tanah liat contoh yang Plastis. Plastis. Oke. Nah, berikutnya ibu ada gambar, ya. Ada gambar. Nih, ibu ada 2 gambar nih. Ini gambar apa? Ban motor. Gambar apa ini? Ban dalam motor. Ban dalam motor. Hah? Ban dalam motor. Dengan per atau pegas. Apa enggak? Mana pegangan apa enggak nih? Apa nih? Pegas dan Ban dalam motor. ban motornya ban dalam apa ban luar? Ban dalam. Ya, ada di sini ada gambar pegas dan ban dalam. Ada dalam motor ya. Ya, dalam motor lah kalau dia seperti ini. Saya pegang. Kemudian ada ini lagi, apa nih? Ayunan. Ayunan. Ayunan digantung di Ayunan. tangga. Digantung di ayunan digantung di kayu dengan ayunan digantung di tangga. Ayunan digantung di tangga dengan ayunan digantung di kayu. Ada lagi yang lain yang kamu lihat? Coba, Haji. Apa? Ayunan? Nah, Ayunannya apa, Ustaz? Ayunannya menggunakan satunya ini menggunakan pegas, yang satunya karet. garis ban dalam ya itu ya. Ya. Berarti ayunan bisa pakai pegas, bisa juga pakai Ban dalam. Ya, ban dalam dari karet tadi kan? Ya. Nah, ya. Kalau ini, pegas ini termasuk benda elastis bukan? Elastis. Lalu kalau ban dalam ini termasuk Elastis. termasuk elastis juga kan? Ya. Lalu dua-duanya kan bisa dibuat jadi ayunan. Iya. Benar nggak? Benar. Mengapa bisa berayun? Karena ada beban di bawahnya, Bu. Kenapa? Ada beban di bawahnya. Karena ada beban di bawahnya. Contohnya bayi. Ada bayinya ya. Ya. Ada orang yang berayun kan? Yang mana ada orang juga yang apa? Yang mengayunnya, Yang Bu. mengayun. Yang mengayun gayanya, Bu. Iya, hanya karena ada gayunnya, Bu. Ya, berarti kalau di dalam ayunan itu ada bayi, ada pegasnya, Yang kan? diberi gaya. Lalu dia dibiarkan aja, nggak diayun. Berayun nggak? Tidak. Berarti harus ada gaya. Gaya. Gaya tarikan. Gaya naik turun. Ya. Kayak lagu, kayak naik turun. Ya, ada sesuatu yang mendorongnya kan? Ya. Yang menarik. Begitu. Ya, Bu. Begitu kan maksudnya? Ya, Bu. Kalau misalkan nggak ada sesuatu yang menarik atau mendorong itu, Tidak akan berayun. Tidak bergerak, berayun. Ya. kecuali kalau ayunannya pakai mesin, ya kan? Ya. Kalau mesin beda lagi lah otomatis ya. Gitu. Nah ini berkaitan dengan ayunan ini. Kembali ke ayunannya. Menurut kalian, faktor apa saja sih yang perlu diperhatikan, dipertimbangkan dari ayunan supaya bayi itu merasa nyaman tidur di ayunannya? Ketika ayunannya itu lembut. Ayunannya lembut, lagi. Ayunannya kuat. Dan ada mainan di dalam ayunan di atas ayunannya, Bu. Ada diberi mainan di atas. Ada mainannya, ada ayunan. Ya. Ya kak, dari situ masuk ini suka gitu kak. Suka. Enak. Jangan-jangan dia besar lu juga waktu itu suka ya. Yang betul Jangan kasih, Bu. Jangan kan gitu, kayak gini aja kalau misalkan ada ayunan, bukan ayunan yang pegas seperti itu lah ya. Ya. Ayunan yang dipohon lah, Ya. nanti mundur kan, masih suka ya. Masih. Jadi memang tadi beberapa hal yang diperhatikan kan. Ya. Jadi ayunan itu akan buat anaknya merasa nyaman tidur di ayunan. Kalau ayunannya Ada Lembut. bantalnya. Ada bantalnya. Kuat. ada bantal, lembut, kuat. Ada mainannya. Ada mainannya. Seperti itu kan? Ada gaya tarikannya. Ya.
Ban dalam. Sama-sama benda elastis kata kamu tadi kan? Ya. Ya. Lalu sekarang mana yang lebih nyaman bagi Pegas. Pakai apa? Mengapa? Karena pegas lebih kuat. Coba satu, kenapa Seli? Karena pegas merupakan benda yang lebih kuat dan aman juga, Bu. Kalau misalkan dengan ban dalam kan, kalau misalkan kita menariknya sampai kuat-kuat, benda itu pasti akan putus, Bu. Tuh, Benda itu Seli. akan apa? Pasti lebih mudah putus jadinya. Tuh. Kalau yang lain bagaimana? Selain Seli tadi katakan lebih mudah putus kalau pakai ban dalam. Kalau tariknya kuat-kuat. Yang lain? Kalau pakai pegas itu ayunannya itu nyaman karena pegas itu ayunannya itu lembut, tapi kalau pakai yang ban itu kalau yang ban itu mudah putus, Bu. Udah putus Ya. ya. Jadi tidak terlalu lembut seperti Ya. pegas. Kalau misalkan bannya pakai ban bulat kan biasa. Dia ban kayak gini, ban yang seperti yang ini tadi, tidak digunting, kan kuat juga. Kuat. Ya. Tapi kan enggak kuat. Tapi nggak seenak pegas, Bu. Nah, betul. Iya, Bu. Iya, ya itu. Nah, itu kan? Ya. Beda hanya Bu, gaya tariknya, Bu. Beda kayak tariknya. Gaya tariknya lebih kuat lagi, Bu, biar dia bisa. Ya. Gaya tariknya lebih kuat ke. Tapi kalau pakai ban dalam harus tenaga ekstra ya. Ya. Soalnya apa? Kalau pakai tenaga Jadi tariknya biasa Iya, Bu. Biasa langsung dia. tapi pernah pakai ban bulat jangan. Ya, ya itu tadi beberapa pendapat kalian ya dari realita kehidupan ya. Ya, Bu. Merasakan sendiri kan? Ya. Lexi pernah lah kain adanya? Enggak. Ada nggak Lexi? Ada, Bu. Ada nggak ada? Jujur, tuh? Taksi, jujur. Hah? Ada. Siapa yang anak bungsu di sini? Ya. Lalu biasa ngayun siapa? Seli. Saya ponakan. Warak ponakan. Siapa? Anak sendiri. Ponakan ngayun. Ya walaupun anak bungsu kan biasa ada ponakan. Ya, Saya ada sendiri Bu ya kan? Oh, ya, tidak kok. Ya, setidaknya ayunan itu bukan benda yang asing lah ya. Ya. Karena kalau punya anak kecil, punya anak balita, anak bayi, pasti itu ada ayunan. Ya kan? Nah, seperti itu. Oke, jadi berkaitan dengan itu tadi, tadi kamu katakan ternyata kamu merasa kalau ayunan dari pegas itu lebih nyaman bagi bayi daripada Yang ayunan dari dari dalam. dalam. Pertanyaannya kan mengapa? Kaitannya tadi ada lebih lembut Bu, yang ini lebih keras Bu. Nah itu nilai apa sih yang tingkat kelembutan dengan kekerasan ataupun kekakuannya itu nilai apa sih? Nah, jadi hari ini kita akan melakukan beberapa kegiatan ya, yaitu kalian akan melakukan percobaan, kemudian kamu akan menganalisis hasil percobaan kalian serta mempresentasikannya. Nah itu berkaitan dengan, jadi ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran hari ini ya. Di antaranya itu adalah diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian bisa menjelaskan hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas ya. Jadi tujuannya salah satunya kalian bisa menjelaskan hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegas. Jadi kalau gayanya makin besar, pegasnya makin panjang atau bagaimana? Kan gitu. Selanjutnya adalah diharapkan kalian itu bisa mengukur besar pertambahan panjang pegas yang diberikan gaya tadi. Jadi bisa mengukurnya dengan teliti. Berapa besar pertambahan panjang pegasnya? Ya, berarti itu nanti pada saat percobaan kan? Tergantung gaya yang diberikan. Iya. Jadi berapa lebih ke kalian bisa mengukur pertambahan panjang pegas. Selanjutnya adalah kalian bisa, jadi nanti diperoleh data. Dari data itu kalian bisa membuat data tadi, menyajikannya dalam bentuk bagan ataupun dalam bentuk grafik, yaitu grafik hubungan antara gaya, karena kan tinjauannya gaya tadi kan, berat kan, gaya dengan pertambahan panjang dari pegas atau benda elastis tersebut, ya, itu. Selain itu, setelah kamu bisa membagankannya, diharapkan kamu bisa menelaah grafik yang udah kamu buat tadi, ditelaah, ya, bagaimana nilainya. Jadi dari situ nanti kamu bisa mengaitkan hubungan nilai tetapan, ya, nilai tetapan pegas atau nilai konstanta terhadap tingkat kelenturan suatu pegas. Tadi kan katanya lebih keras, lebih lembut. Jadi diharapkan kamu nanti bisa memperoleh nilai dan membandingkannya, ya, antara yang nanti yang mau kamu coba itu ban dalam dengan karet.
Dalam masih. Nah itu selanjutnya ya, kamu bisa melakukan percobaan. Nah, percobaan tentang hubungan antara gaya dan pertambahan panjang. Ya, bisa melakukan percobaan. Selanjutnya setelah melakukan percobaannya, kalian harus bisa juga mempresentasikan hasil percobaan kalian tersebut. Ya, jadi itu beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa dicapai pada hari ini. Ya, untuk kegiatannya seperti yang disampaikan bahwa kalian akan melakukan percobaan, kemudian menganalisisnya dan mempresentasikan percobaan kalian tersebut. Oke, ada yang bertanya Kak? Ada. Nah, kalau tidak ada, sekarang silakan duduk bersama anggota kelompoknya. Kemudian alat tambahannya letakkan di meja kelompokmu masing-masing. Udah Kak? Bersama anggota kelompok saya. Ya. Alat gambarnya sudah lengkap Kak? Bu. Garisnya mana? Baik, nah ini adalah dengarkan baik-baik. Udah Kak? Nah ini adalah nomor kerja peserta didik kalian ya. Ya. Jadi nanti pertama-tama kamu tulis dulu nama anggota kelompoknya. Kemudian pastikan jangan sampai basah ya. Nanti dia luntur. Gaya tariknya tidak terlalu mengeluarkan tenaga yang berat dulu. Coba lihat di tabel hasil percobaannya. Dan tabel hasil percobaannya coba lihat. Nah ini kan tabel hasil percobaan karet ya. Jadi ada dua jenis karet, yaitu karet Karet gelang dan karet
Jadi satu. Boleh. Ada kayak dah. Makanya aku bilang tadi Kasih lagi, kali gitu. kali nambahkan lagi. Ini kan Oh iya kamu. Kalau ini pada awal lebih besar.
Tambah lalu pakai tadi. Tambah 1,67 Bu. ditambah 1 tambah 1 saja lokal ini 1 kenapa? 1 lagi baru 2 No, 47. 47 dibagi 4. Ini 2 ya. Bagi 4. 2,21.
jawabannya itu ya. Yang saya itu. Selamat siang semuanya. Ya. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas yang kami kerjakan. Percobaan pertama, gayanya 1 Newton. Pertambahan panjang pegasnya 1 sehingga koefisien pegas sama dengan 1. Percobaan kedua, gayanya 2. Pertambahan panjang pegasnya 2 cm. Koefisien pegas sama dengan 1. Percobaan ketiga, gayanya 3 Newton. Pertambahan panjang pegas sama dengan 3 cm sehingga koefisiennya pegasnya sama dengan 1. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. A. Setelah botol diisi air, apakah yang terjadi pada panjang pegas dibandingkan sebelum diisi air? Jelaskan. Setelah botol diisi air, pegas semakin panjang dibandingkan sebelum diisi air. 2. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Seni. Silakan kelompok Seni mempresentasikan hasilnya. Selamat siang. Ya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas untuk menganalisis yang pertama, data hasil pencobaan karet. Ternyata dari hasil pencobaan, koefisien pegas rata-rata karet ban adalah 1,33 dan hasil pencobaan koefisien pegas rata-rata karet gelang adalah 1,37. Sama lah. 1,32. Ya, ini 1,33 dan ini 1,37. Lanjut ke pertanyaannya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. A. Setelah botol diisi air, apakah yang terjadi pada panjang pegas dibandingkan sebelum diisi air? Jelaskan. Setelah botol diisi air, pegas lebih panjang dibandingkan sebelum diisi air. Yang B. Berdasarkan percobaan, apakah yang terjadi jika ditambahkan lebih banyak air ke dalam botol? Jelaskan. Pegas lebih panjang karena ditambahkan lebih banyak air. Yang C. Bagaimanakah hubungan antara gaya yang bekerja dengan pertambahan panjang pegas? Jelaskan. Hubungannya, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pertambahan panjang pegas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Ya. Mungkin ada yang mau menanggapi? Oke, punya Baroris gimana? Coba Baroris bacakan hasilnya. Konsanta gabungan. Ya, untuk yang secara pakai karet gelang dengan pakai ban. Berapa hasil akhirnya? Baca ya. Oke, berikutnya kelompok Baroris. Selamat siang. Ya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari mana? Koefisien pegas atau konstanta. Yang pertama 1,1, yang kedua setelah diisi air 0,6, setelah yang ketiga setelah diisi air 0,5 cm, dan setelah diisi air keempat 0,47. Koefisien pegas rata-rata 1 tambah 6, 0,6 tambah 0,5 tambah 0,47 sama dengan 2,221. Yang itu ini percobaan yang karet gelang. Baik, ini hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, bersama kelompok Baroris. Artinya kalau kita hubungkan ke ayunan tadi ya, sebelumnya berarti kalau semakin besar massa airnya maka Semakin panjang juga pegasnya. oke, itu maka dikatakan situ
nilai pertemuan panjang? Semakin panjang juga. Semakin panjang. Ya, nilainya semakin bertambah. Coba dengan masa yang sama, masa sama. Misalnya sama-sama tadi karet gelang itu sekian liter mili, yang ban sekian mili. Pertemuan panjang mana lebih besar? Yang gelang. Karet gelang pertemuan panjang lebih besar. Ya. 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 Berapa coba? Yang ini Bu punya kami. Karet gelang yang pertama itu Pertemuan panjangnya berapa? pertambahan panjangnya karet gelang pertambahan panjangnya yang akhirnya kamu itu ada 8. Pertemuan panjang. Pertambahan panjang ada 2. Dua. Sedangkan yang ban itu 1. Ban 1. Berarti ban itu semakin ibaratnya ban dengan karet. Yang ban itu kalau dia masanya sama dengan yang karet, ternyata yang ban pertemuan panjangnya lebih sedikit ya. Ya. Benar nggak? Benar. Pertemuan panjangnya lebih sedikit, maka konstantanya lebih Sedikit. Lebih besar. lebih besar atau kecil? Besar. Hah? Kecil. Gimana? Pertamanya, coba. Tadi kamu hitung K itu apa persamanya? K itu V per F. delta X. F dibagi F. delta X. Delta X. Maka, coba tenang dulu, ya. Kalau misalnya delta X semakin besar, maka nilai K-nya semakin kecil, ya kan? Ya. Pertemuan panjangnya makin besar, dia nilainya K-nya semakin Kecil. kecil. Nah, seharusnya kalau percobaannya benar itu karet gelang pertamanya lebih besar daripada karet ban. Ya. Ya? Ya. Nah, karena pertemuan karet gelang lebih besar, maka konstanta karet gelang itu lebih kecil. Lebih kecil ya konstantanya. Ya. Konstanta itu berkaitan dengan nilai kekakuan suatu benda elastis. Tingkat kaku. Kalau semakin kaku, nilai konstantanya makin Besar. besar. Oke, jadi tadi semakin besar maka pertemuan panjangnya semakin besar. Pertemuan panjang pada karet gelang ternyata lebih besar daripada ban. Ya. Oke, karet gelang ibu bilang karet aja lah ya. Kalau Ya. ban. Ternyata karet pertemuan panjangnya lebih besar daripada yang ban. Padahal masanya sama kan? Ya. Nah, sedangkan seharusnya konstanta yang karet itu lebih kecil. Karena semakin besar pertemuan panjang, konstanta itu semakin kecil. Seharusnya ya. Ya. K itu kan sama dengan F dibagi delta X. Jadi kalau delta X semakin besar, K-nya semakin kecil. K itu berkaitan dengan nilai kekakuan suatu bahan. Jadi kalau dia semakin kaku, nilai K-nya makin besar. Berarti yang lebih besar adalah yang Ban. Yang ban. Gitu ya. Oh Bu, konstanta itu tetapan yang sama. Konstanta, kalau dia karetnya sama, dia tetap sama nilainya. Tapi kalau beda bahan, nilainya beda. Jadi kalau delta X-nya semakin besar, K-nya semakin Kecil. Ya. Delta X-nya makin kecil, K-nya semakin Besar. Karet gelang, delta X-nya lebih besar kan? Maka K-nya lebih Kecil. Sedangkan karet ban, delta X-nya lebih kecil, maka K-nya lebih Besar. Mana lebih besar K-nya tadi? Berarti Ban. ban. Ban atau gelang punyamu? Ban. Yang dari percoba. Ban atau gelang? Yang lebih Ban. besar. Yang ban Bu 1. Yang mau apa? Sedangkan yang karet itu belum. Rata-ratanya, rata-rata. Yang rata-ratanya 1. Mana yang lebih besar? Ban atau gelang? Kalau saya kami yang bantu. Ban lebih besar. Ini? Ini apa yang lebih besar? Ban atau karet? Atau gelang? Karet gelang. Yang paling kanan itu ban. Ban lebih besar. Ini? Gelang. Berapa gelangnya punyamu? Yang ban? Yang paling kanan, data paling kanan. Ya. Yang rata-rata. Ya. Mana yang lebih besar punyamu? Ban. Ban. Oke, makanya itu perjelas tadi kan kamu baca kurang tepat berarti. Yang ban lebih besar nilai konstantanya kan? Ya. Karena memang ban itu lebih kaku. Coba kamu perhatikan. Makanya kita kaitkan tadi ayunan. Ayunan itu kalau dia dari ban dia lebih kaku kan? Ya, Maka Bu. kalau kamu mau nambah panjangnya kamu harus kuat nariknya ke bawah. Ya. Dibandingkan kalau pakai Yang tegas. tegas. Sama halnya dengan ini. Jadi ban semakin besar
lembut. Ya kan? Makanya yang karet itu lebih lembut daripada ban dalam tadi. Jadi itulah kaitannya dengan ayunan tadi. Mengapa orang lebih memilih ayunan dari pegas daripada dari ban? Karena ban itu sifat bahannya lebih kaku. Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau bertanya? Ya. Nada. Kalau tidak ada silakan rapikan lampu dan mejanya. Rapikan. Kata bedanya ditentukan. Beda juga ya. Bedanya ditentukan. Apain bagian itu? Oke, udah semua LKPD-nya? Ya, tidak ada yang tertinggal ya? Nah, berikutnya ini ada jurnal refleksi peserta didik. Jadi Ibu mau kamu merefleksikan kegiatan belajar kita hari ini. Nah, setelah itu nanti ini dikumpulkan ya. Dikumpulkan. Baru kita nanti berdoa dan pulang. Nah, ini Ibu bagikan dulu. Oke, sudah semuanya? Sudah. Jurnal refleksi sudah ditemukan? Sudah. Ya, Ibu rasa cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Ibu mohon maaf kalau misalkan ada perbuatan ibu ataupun kata-kata ibu yang tidak berkenan di hati kalian ya. Baik yang sengaja ibu ungkapkan maupun tidak sengaja. Tapi ibu tidak ada dendam, tenang. Ya, kita tidak boleh dendam ya. Ya. Kita ini belajar ya, proses belajar itu memang ada lika-likunya seperti itu. Oke, berasa cukup untuk hari ini. Silakan kita tutup dengan doa. Silakan seseorang pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.